إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ikhwatal iman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Melalui mimbar Jumat ini, saya mengajak diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari-hari ini, jam-jam ini, detik-detik ini, tidak pernah sepi berita tentang kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Al-muslimu akhul muslim, orang Islam adalah saudara bagi orang Islam yang lainnya. Merasa sakit seperti saudaranya sakit, terluka sebagaimana saudaranya terluka. Maka dari itu, umat ini harus paham bahwa di belahan bumi yang lain ada saudara-saudaranya yang terdolimi, rumahnya hancur, masjidnya hancur, tapi iman di dada-dada mereka insya Allah tidak akan pernah hancur. Saudaraku, mereka telah dikucilkan, diblokade. Gaza adalah penjara besar yang ada di dunia saat ini. Tanpa pasokan air bersih, tanpa listrik, tanpa ada makanan dan bantuan kemanusiaan yang datang ke tempat ini. Tentu kita harus merasakan kepedihan mereka. Tentu kita harus sedih sebagaimana mereka bersedih. Sebagaimana pula saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, bahwa selain Makkah dan Madinah ada tempat sucimu yang lain yang sekarang terlantar, yaitu Masjid Al-Aqsa. Jangan sampai generasi ini lupa, jangan sampai generasi ini tidak tahu bahwa mereka memiliki 3 tanah suci. Adapun Makkah dan Madinah, alhamdulillah, di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Namun generasi ini mulai lupa bahwa mereka punya tanah suci yang lain, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka saya ingin mengingatkan keutamaan Masjid Al-Aqsa yang jarang diperdengarkan kepada generasi kita ini. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum dahulu orang-orang Islam sholat menghadap ke arah Mekah, mereka dahulu kiblat pertamanya adalah Al-Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah belahan bumi yang dipilih oleh Allah untuk mengisra dan mi'rajkan nabinya. Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, adalah tanah yang diberkati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan nabinya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kita berkati di sekelilingnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, menggandengkan, mengumpulkan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, agar umat ini tidak lupa bahwa selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada tanah sucinya yang lain, yaitu Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kita berkati di sekelilingnya. Maka kita harus mengingat dan mendoakan tanah suci kita, yaitu Masjid Al-Aqsa, tanah yang diberkati, sehingga negeri Palestina adalah negeri yang diberkati. Kemudian Masjid Al-Aqsa juga dipilih oleh Allah untuk memi'rajkan nabinya dari tanah Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di Masjidil Aqsa Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan seluruh nabi dari Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Allah pertemukan semuanya, dan Rasulullah mengimami seluruh para nabi di Masjid Al-Aqsa. Tidak pernah kejadian itu terulang lagi, bahkan tidak di Mekah, bahkan tidak di Madinah, tapi yang terjadi ada di Masjidil Aqsa. Nabi Musa juga menjelaskan kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci, yaitu tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian bepergian jauh mencari sebuah tempat, menganggap tempat itu istimewa, menganggap tempat itu bertuah, menganggap tempat itu berbarokah, kecuali 3 tempat saja. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidul Rasul, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saya termasuk yang dikaruniai Allah 4 kali saya mengunjungi Baitul Maqdis, ke tanah Palestina, dan saya menyaksikan langsung bagaimana penderitaan, bagaimana Masjidil Aqsa diblokade. Untuk nunggu waktu salat subuh, kaum muslimin antri dulu, nunggu dibukakan oleh tentara-tentara Yahudi membukakan. Bagaimana kaum muslimin di sana termarginalkan, bagaimana kaum muslimin di Hebron, di Al-Khalil, mereka termarginalkan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, keamanan yang layak, kesehatan yang layak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita Palestina, wabil khusus yang sekarang terjadi, yaitu di wilayah Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka semuanya. Maka dari itu ikhwatal iman, jangan lupa dan jangan melupakan diri dari tanah suci kita yang ada di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa punya hak. Jadikan Masjidil Aqsa, sebut nama Masjidil Aqsa di sela doa-doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jangan sampai waktu berlalu, Anda sibuk kerja, berangkat dari rumah sampai di tempat pekerjaan kita, pulang ke rumah, istirahat, lihat TV, terus siklus hidup kita terus seperti itu tanpa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan Masjidil Aqsa, memuliakan ahlinya, dan menolong umat Islam yang ada di sana. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahduluhu. Orang muslim saudara muslim lainnya, la yadhlimuhu, tidak boleh mendoliminya, wa la yahduluhu,
dan tidak boleh membiarkannya terdolimi. Maka kita umat Islam harus berusaha menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan doa. Jangan pernah meremehkan doa, dan jangan pernah Anda mengatakan apa itu cuma doa. Wallahi ya ikhwah, doa bisa menghancurkan apa yang tidak bisa dihancurkan senjata. Jika engkau sudah tidak percaya dengan doa yang engkau panjatkan, apakah ada yang lebih dahsyat dari doa? Doa inilah dulu yang menjadikan perang Badar jumlahnya kaum muslimin cuma 300 mengalahkan orang kafir yang jumlahnya 1000. Doa inilah dulu yang menjadikan perang Ahzab, perang Khandaq, yang mana kota Madinah dikepung oleh lautan musuh, tapi Allah menolongkan pertolongannya, dan lautan musuh Allah jadikan mereka lari dari medan perang. Jangan pernah meremehkan doa, li'anna du'a silahul mu'min, karena doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa bisa menghancurkan apa yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata bahkan nuklir sekalipun. Umat Islam tidak dikalahkan dengan jumlah musuh. Umat Islam tidak dikalahkan dengan senjatanya musuh. Umat Islam tidak dikalahkan dengan banyaknya tentara musuh. Umat Islam dikalahkan karena maksiat yang ia lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum memberangkatkan pasukan perang, dia berwasiat kepada jenderalnya, berwasiat kepada panglimanya, wahai tentara Islam, wallahi yang aku takutkan bukan musuh-musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Selama ini kalian diberi pertolongan oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Kalau kalian juga melakukan maksiat yang sama yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian, maka pertolongan tidak akan diberikan kepada kalian. Kalau orang-orang non-muslimnya perempuannya nggak pakai jilbab, kaum musliminnya perempuan juga nggak pakai jilbab. Orang-orang non-muslim melakukan transaksi ribawi, orang-orang muslim pun melakukan transaksi ribawi, maka bagaimana pertolongan itu diberikan Allah kepada kita? Maka mari kita terus berdoa, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, terus minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lakukan hal-hal yang kontraproduktif. Hal-hal yang produktif bisa menolong saudara kita, mungkin dengan mengirimkan obat-obatan, mengirimkan uang dana ke lembaga yang tepat supaya untuk menolong saudara-saudara kita. Dan kita doakan semoga para pemimpin-pemimpin kaum muslimin diberi taufik oleh Allah menggerakkan para tentaranya untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Filastin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.